Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan duduk di majelis ilmu yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tafsir Safwatut Tafasir Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai 13. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Wallahu khabirum bima ta'malun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkanlah, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila syudzu fansyudzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Dzalika khairul lakum, yang demikian itu baik untuk kalian, wa athhar, dan lebih bersih. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'ashfaqtum, apakah kamu takut akan menjadi miskin? Atuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat, karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul. Fa idz lam taf'alu, tetapi jika kamu tidak melakukannya, wa taballahu 'alaikum, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, fa aqimus sholata wa atuz zakah, maka dilaksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. At-tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nida'un minallahi ta'ala lil mu'minina, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Bi akrama wasfin, dengan panggilan yang paling mulia. Wa alqafa ibaratin, dan ungkapan yang paling lembut. Ai ya man saddaqtumullahu wa rasuluhu, yaitu wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa tahallaitum bil imanil ladzi, dan berhias dengan keimanan, wa zinatul insan, yang merupakan hiasan manusia. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, ai idza qala lakum ahadun, jika seseorang berkata kepada kalian, tawassa'u fil majalisi, berlapang-lapanglah dalam majlis, sawa'an kana majlisur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu minal majalisi, atau majlis-majlis lainnya. Fatawassa'u wafsahu lahu, maka berlapanglah dan berilah kelapangan ia. Yafsahillahu lakum, ay yuwassi'u lakum rabbukum fi rahmatihi wa jannatihi. Tuhan kalian melapangkan bagi kalian dalam rahmat dan surganya. Wala Mujahid berkata, kanu, mereka yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Yatanafasuna, saling berlomba-lomba fil majalisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umiru, maka mereka diperintahkan, an yafsaha ba'duhum li ba'din, untuk memberi kelapangan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wala Khazin berkata, amarallahu mu'minina,
Allah memerintahkan orang-orang beriman bitawadu'i, untuk tawadu, wa an yafsahu fil majalisi, dan hendaknya mereka melapangkan dalam majelis, liman arada julusi indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang ingin duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyatasawan nasa fil akhdi man hazzahum min Rasulillahi, agar mendapat bagian yang sama dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dan dalam hadis, la yuqimanna ahadukum rajulan, janganlah kamu menyuruh seseorang untuk berdiri, min majlisihi, dari tempat duduknya, tsumma yajlisu, kemudian duduk, fihi, di situ. Walakin tawassa'u, akan tetapi kalian lapangkanlah, wa tafassahu yafsahillahu lakum, dan meluaskanlah, maka Allah melapangkan bagi kalian. Walal Imam Fakhr berkata, wa qawluhu, dan ayat yafsahillahu lakum mutlaqun fi kullu ma yatlubun nasu fasahati fihi fil makani. Yafsahillahu lakum bersifat mutlak, setiap apa yang diminta manusia untuk memberi kelapangan pada tempat-tempat, ar-rizki, pada rezeki, was-sadri, pada hati, wa qabri, pada kubur, wal jannati, dan pada syurga. Wa'lam annal ayati dallat ala an kulli man wassa'a ala abadillahi, dan ketahuilah ayat ini menunjukkan untuk memberi keluasan kepada orang lain, abwabul khair, dalam pintu-pintu kebaikan, warrohatu wassa'a alihil khairatud dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa fil hadis, dan dalam hadis, la yazalullahu, Allah selalu menolong hambanya, mazalal abdu fi auni akhihi, selama hambanya saling menolong saudaranya. Wa idza qila syuzu fa syuzu, wa idza qila lakum, dan apabila dikatakan kepada kalian, ayyuhal mu'minuna inhadu min majalisi, wahai orang-orang beriman, bangkitlah kalian dari majelis, wa qumu litawassa'u, dan berdirilah agar luas, li ghairikum, bagi selain kalian. Farattafa'u minhu wa qumu, maka lapangkanlah dan berdirilah. Qala Ibnu Abbas berkata, ay yarfa'illahu alladhina amanu, ay idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, irtafa'u fartafa'u, bangkitlah maka bangkitlah. Qala fil bahr, dalam kitab Bahar dikatakan, umiru awalan, pertama diperintahkan, bitafassaha fil majalisi, untuk melapangkan, summa tsaniyan, kedua kalinya, bimtithal amri fihi, untuk menunaikan perintah yang ada di dalamnya. Idza umiru, apabila diperintahkan. Kemudian pada ayat 12 dijelaskan bahwa sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hendaklah bersedekah kepada orang fakir dan miskin.
Karena bersedekah sebelum berbicara dengan Nabi itu lebih utama di sisi Allah, karena menunaikan perintah Allah lebih utama dibandingkan mengadakan pembicaraan dengan Nabi. Pada ayat 13, Allah ingin menyampaikan bahwa janganlah takut bersedekah, karena Allah memberi rezeki. Kemudian Allah menghapus hukum bersedekah bagi yang tidak mampu melakukan perintah tersebut untuk meringankan kaum muslimin, dengan mengganti perintah tersebut dengan perintah menunaikan sholat dan zakat. Hikmahnya, berlapanglah dalam majelis, tuntutlah ilmu karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.